Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 2144141301 dari kelompok 3, pembaca materi pertama tentang pengertian filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya, atau disebut dengan induknya ilmu, di mana filsafat telah banyak berjasa dalam proses kemajuan ilmu itu sendiri. Adapun pengertian filsafat dari dua segi, yakni secara etimologi dan terminologi. Filsafat secara etimologi. Kata filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi, serta dalam bahasa Yunani dengan istilah filosofia. Kata filosofia terdiri atas kata philein yang berarti cinta atau love dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Sehingga secara etimologis istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom dalam arti yang sedalam-dalamnya. Dengan demikian, seorang filsuf adalah pecinta atau pencari kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras 582-486 sebelum Masehi. Filsafat secara terminologi. Secara terminologi adalah arti yang dikandung oleh istilah filsafat. Hal ini disebabkan batasan dari filsafat itu sendiri banyak, maka sebagai gambaran diperkenalkan beberapa batasan sebagai berikut. 1. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. 2. Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. 3. Profesor Dr. Fuad Hasan, filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari rediksinya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dipermasalahkan. 4. Immanuel Kant, filsuf Barat dengan gelar raksa, pemikir Eropa, menyatakan filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan. 5. René Descartes mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu tentang hakikat bagaimana alam maujud yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidrawati dengan NIM 201441188 dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan materi kedua, yaitu tentang ciri-ciri filsafat, aliran filsafat, dan tokoh-tokoh filsafat atau filsuf. Ciri-ciri filsafat yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Berikut merupakan ciri berfilsafat. Menyeluruh artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Mendasar artinya pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Spekulatif artinya hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan menurut Ali Mudhafir sebagai berikut. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara radikal. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara universal atau umum. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara konseptual. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara koheren dan konsisten. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara sistematik. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara konferensif. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara bebas, dan berpikir secara kefilsafatan dicirikan dengan pemikiran yang bertanggung jawab. Berikut nama tokoh-tokoh filsafat atau filsuf. Thales dari Miletos, Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, Heraklitus, Parmenides. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan nama saya Eva Susanti dengan NIM 17044111406 dari kelompok 3. Di sini saya akan membawakan materi ketiga. Pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengerahan atau pemakaran. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan dengan pengetahuan ilmu. Dimaksud pengetahuan yang pasti, eksak, dan betul terorganisir. Jadi pengetahuan yang berdasarkan kenyataan dan tersusun baik. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi dalam kajian ilmiah. Kajian data yang baru terkumpul, sedikit atau belum cukup. Ilmuwan membina hipotesis. Hipotesis adalah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu menghasilkan valid, menerima hipotesis, hipotesis menjadi tesis, atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, menjadi dalil ia, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Macam-macam jenis ilmu. Ilmu praktis normatif, ilmu praktis positif, ilmu spekulatif ideografis, ilmu spekulatif nomotetis, ilmu spekulatif teoretis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani, NIM 21044111275 dari kelompok 3 kelas 1G. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam ensiklopedia filosofi dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sementara secara terminologi akan dimukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Menurut Dr. Sidi Gasal, bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari yang dikenal sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran. Jadi pengetahuan itu harus benar, kalau tidak benar adalah kontradiksi. Ciri-ciri dari ilmu pengetahuan secara ilmiah menurut Van Mession sendiri yaitu 1. Metodis, 2. Universalitas, 3. Objektivitas. Jenis 1. Jenis pengetahuan. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan. Maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazim. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis pengetahuan. Burhanuddin Salim mengatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu: pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kompetitif dan spekulatif. Keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat perantaranya. Perbedaan pengetahuan dan ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disamakan artinya dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan dan asal katanya dapat diketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata sense dan peralihan dari kata Arab alim. Untuk memperjelas penamaan,
Perlu juga dibedakan antara pengetahuan dengan sifat prailmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang berasal dari prailmiah ialah pengetahuan yang belum memiliki syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki pengetahuan ilmiah adalah: pertama, harus memiliki objek tertentu, misalnya objek formal dan material. Kedua, harus bersistem. Ketiga, memiliki metode tertentu. Keempat, sifatnya umum. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat pada sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.